Oke, baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, syukur semuanya dalam keadaan sehat ya. Nih biar semangat, coba Bapak cek dulu. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK di Kasomalang? Bisa. Oke, baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat kita biar pagi-paginya kita semangat. Baik anak-anakku, Siapa? sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin mengabsen dulu kalian yang Bapak sebutkan namanya. Silahkan kalian bilang siap hadir. Bisa dipahami anak-anak? Siap. Oke, baik. Jamil? Siap hadir Pak. Bagus. Agi? Siap hadir Pak. Bagus. Rizky? Siap hadir Pak. Bagus. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, semuanya hadir dan mudah-mudahan saat ini kalian sehat seperti itu ya. Oke, baik anak-anakku, jika semua sudah hadir untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan Nak Jamil untuk memimpin Siap, doa. Pak. Baik teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nak Jamil ya yang sudah memimpin doa. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, adakah di antara kalian yang masih ingat minggu kemarin kita mempelajari apa? Saya Pak, Ya, silahkan Salman. kemarin mempelajari tentang jenis-jenis penyakit penyebab ambang kerusakan pada tanaman secara umum Pak. Good, luar biasa sekali ya. Memang betul ya, kemarin anak-anak kita telah mempelajari tentang jenis-jenis penyakit penyebab ambang kerusakan pada tanaman secara umum. Baik anak-anak, jika minggu kemarin kalian telah mempelajari tentang jenis-jenis penyakit penyebab ambang kerusakan pada tanaman secara umum, maka pada pembelajaran kita kali ini kalian akan mempelajari ciri-ciri penyebab serta teknik pengendalian penyakit pada tanaman buah semusim. Di KD 3.11 menganalisis ambang kerusakan tanaman buah akibat serangan penyakit. Kemudian di KD 4.11-nya melaksanakan pengendalian penyakit tanaman buah. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini harus mampu pertama menentukan ciri-ciri ambang kerusakan tanaman buah semusim. Kemudian kalian harus mampu menganalisis penyebab ambang kerusakan tanaman buah. Kemudian kalian harus mampu menentukan teknis pengendalian penyakit tanaman buah. Dan yang terakhir, kalian harus mampu melaksanakan pengendalian penyakit tanaman buah semusim dengan baik dan teliti sesuai dengan SOP. Teknik penilaiannya yang pertama itu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Model pembelajaran kita hari ini diskusi, observasi, dan presentasi. Bisa dipahami anak-anak? Siap, paham. Oke, baik. Jika paham anak-anak, ini ada tayangan video ya. Kira-kira ini penyebabnya apa, ciri-cirinya apa, kemudian bagaimana teknik pengendaliannya, seperti itu. Selamat menyimak ya. Nah, anak-anak, tanaman ini cukup segar sekali, bisa terlihat dari mulai batangnya gitu kan, kemudian daunnya juga pada sehat ya, hijaunya cukup itu kan, pertanda bahwa nitrogennya juga masih tersedia. Namun di pinggir tanaman ini anak-anak, Bapak mendapatkan tanaman yang daunnya itu layu, buahnya juga ini layu, kecoklatan, bahkan di bagian sini ada bagian buah ini busuk seperti itu. Nah, kira-kira menurut kalian itu kenapa? Saya Pak, Ya, silahkan Nabhan ya. menurut saya tanaman terong tersebut mengalami ambang kerusakan akibat serangan penyakit, dan cara menghitung persentase kerusakannya bisa menggunakan rumus ambang kerusakan pada tanaman, yaitu hasil dari perkalian antara jumlah daun tanaman yang terserang dengan besar skala serangan, kemudian dibagi hasil antara nilai skala tertinggi dari kategori serangan yang dikalikan dengan jumlah daun tanaman yang diamati, nilai skala penilaian kemudian dikali 100. Baik, bagus sekali ya jawabannya anak-anak. Sekarang jika kalian sudah mampu menentukan ciri-cirinya ya, ambang kerusakan pada tanaman buah semusim itu, selanjutnya tentukan kira-kira dari tayangan video tersebut itu disebabkan oleh apa. Saya Pak, Ya, Nak Salman silahkan. kalau menurut saya jika dilihat dari ciri-cirinya, tanaman tersebut layu bahkan mati akibat terserang penyakit dari jenis cendawan Pak. Yang lain ada yang ingin berargumen? Kalau menurut saya sih Pak, tanaman itu layu akibat serangan bakteri Pak. Loh, kok bisa? Sebab jika tanaman itu layu karena cendawan, harusnya pada tanaman tersebut terdapat ciri-ciri seperti lipi Pak, atau ciri yang lain Pak yang menandakan jamur atau cendawan. Sementara pada tayangan video tadi saya tidak melihat ciri-ciri cendawan atau jamur. Jadi kalau menurut saya, jika dilihat dari tayangan video dari tanaman tersebut, itu terinfeksi oleh bakteri Pak. Oke, good sekali ya jawabannya anak-anak ya. Adakah yang bisa menjelaskan jenis bakterinya apa? Saya Pak, Ya, silakan Fakih. menurut saya itu terinfeksi oleh cendawan atau jamur.
jenis Phytophthora sp atau Pomopsis vexan dan Pythium sp. Hal ini bisa kita lihat dari ciri-cirinya, yakni gejala serangannya yaitu adanya bercak-bercak coklat kebasahan pada buahnya sehingga mengalami busuk pada buah terong tersebut. Jadi tanaman tersebut mengalami busuk bukan karena bakteri, tapi akibat serangan jamur yang sudah parah hingga melewati batas ambang kerusakan secara ekonomi. Good, luar biasa sekali jawabannya. Nah baik anak-anak, ini ada dua pendapat ya terkait permasalahan pada tanaman tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membedakan tanaman yang terinfeksi oleh bakteri atau jamur jika dilihat dari ciri-ciri serangannya ya. Silakan, ada yang bisa jawab anak-anak? Saya Pak. Silakan Nak Salman. Jadi memang betul Pak, secara kasat mata untuk membedakan antara tanaman yang terserang bakteri atau jamur itu cukup mudah Pak. Misalnya jika pada tanaman tersebut terdapat ciri-ciri seperti hipa atau miselium, berarti itu terindikasi terserang oleh jamur atau cendawan. Sementara jika tanaman tersebut terlihat ciri-ciri seperti lendir, berarti itu terindikasi oleh bakteri. Namun tidak semua tanaman busuk dan berlendir itu disebabkan oleh bakteri Pak. Pada tanaman terong ini misalnya, jika dilihat dari ciri-cirinya secara kasat mata itu memang terindikasi oleh jamur Phytophthora sp yang mana gejalanya hampir semua dengan tanaman yang terinfeksi oleh bakteri, yakni adanya bercak-bercak coklat kebasahan pada buah sehingga mengalami busuk pada buah terong tersebut Pak. Jamur ini biasanya hanya terdapat pada buah terong dan buah tomat saja Pak. Nah baik anak-anak, jika kalian sudah mampu menentukan ciri-ciri serta penyebab ambang kerusakan pada tanaman buah semusim, kira-kira menurut kalian bagaimana cara pengendaliannya? Ayo Pak. Ya silahkan Ricky. Menurut buku yang saya baca Pak, cara pengendalian penyakit itu bisa dengan berbagai macam cara. Di antaranya yang ke-1 pengendalian terhadap patogen, yang kedua pengendalian ditunjukkan pada inang, ketiga pengendalian ditunjukkan terhadap lingkungan, keempat pengendalian terhadap pestisida. Jika melihat tayangan video tanaman tadi, langkah pengendalian yang tepat menurut saya yaitu harus dikendalikan terhadap patogennya, yakni dengan cara mencabut dan membuang atau membakarnya hingga tidak menyebar terhadap tanaman lainnya. Keren, luar biasa sekali. Nah baik anak-anak, jika kalian sudah bisa menentukan ciri-ciri, kemudian kalian juga sudah mampu menentukan penyebabnya serta teknis pengendaliannya terhadap kerusakan tanaman buah semusim, yaitu akibat penyakit. Untuk lebih jelasnya, silahkan sekarang kalian cari tanaman di sekitar rumah kalian yang mengalami ambang kerusakan. Pertama kalian tentukan nama tanaman tersebut, kemudian tentukan ciri-cirinya apa. Terakhir kalian harus mampu menentukan teknis pengendalian yang tepat. Siap anak-anak ya? Siap. Baik, jika kalian sudah siap, silahkan kalian sekarang buat dua kelompok. Nanti hasilnya buat presentasi seperti itu ya. Baik anak-anak, sudah siap kalian? Siap. Kalau sudah siap, silakan anak-anak, Bapak beri waktu kalian 20 menit. Silakan kalian cari dulu namanya. Oke, barangkali ada yang sudah menemukan anak-anak? Ini cabai Pak. Itu kenapa? Napais cabenya? Ini kena penyakit busuk buah Anthracnosa Pak, disebabkan oleh Phalaenopsis plus sporioides. Itu gejalanya kenapa? Gejalanya muncul bercak yang agak mengkilap, sedikit berbenah dan berair Pak. Baik, bagaimana kira-kira cara pengendaliannya? Jadi penggunaan benih unggul yang tahan terhadap bakteri Pak. Bagus, ya memang betul ya. Oke baik anak-anak, kalau begitu nanti silakan kalian presentasikan ya hasil observasi kalian mulai dari kelompok 1 dulu. Siap anak-anak? Siap Pak. Silahkan untuk kelompok 1, siapa yang akan mewakili presentasi, siapa kira-kira? Saya Pak. Baik teman-teman, gambar pertama yaitu adalah terong ungu. Jenis penyakit disebabkan oleh cendawan Phytophthora sp. Ciri-ciri gejala tersebut ditandai dengan adanya bercak memanjang pada bagian tengah buah. Teknis pengendaliannya 1. Menanam varietas yang tahan, kedua ambil dan musnahkan buah yang terinfeksi, dan yang ketiga semprotkan dengan fungisida. Oke, bagus sekali ya. Baik anak-anak, dilanjutkan dengan presentasi oleh kelompok 2. Silakan siapa yang mewakili kelompok 2? Saya Pak. Ya Pak. Yang pertama itu gambar namanya terong. Nama penyakitnya Anthracnosa disebabkan oleh cendawan Loeosporium. Gejalanya adalah buah terdapat bercak
kering berbentuk bulat berwarna hitam kecoklatan seperti terbakar. Pengendaliannya pertama menanam varietas tahan, dua mengatur jarak tanam. Baik, silakan anak-anak ada yang ingin bertanya kepada kelompok 2, silakan. Ya, silakan apa ya? Itu pada gambar 2 menurut kelompok kalian kan tanaman terong tersebut daunnya terkena mozaik. Bagaimana cara membedakan antara tanaman terong yang terkena mozaik dengan yang kena pucuk daun? Gimana ya? Ya, silakan kelompok 2. Siapa yang mau bisa menanggapi pertanyaan dari Fayed kelompok 1? Silakan. Tanaman terong yang daunnya kena mozaik biasanya hampir seluruh daunnya kuning. Sementara tanaman terong yang mengalami bercak daun biasanya pada daun biasanya disebabkan oleh daun Sescospora, Pak. Oke, good sekali ya. Nah, baik anak-anak, ya kalian sudah memahami materi ini. Silahkan, siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita kali ini? Saya, Pak. Jadi ambang kerusakan tanaman dapat terjadi akibat dari beberapa penyakit, di antaranya adalah virus, bakteri, dan jamur yang mana penyakit tersebut bisa ditentukan pertama dari ciri-ciri serta penyebabnya itu jika pada tanaman tersebut terdapat semacam pipa atau miselium putih, maka tanah tersebut terinfeksi oleh jamur. Sedangkan jika pada tanaman tersebut terdapat busukan disertai lendir, maka tanaman tersebut terindikasi terinfeksi oleh bakteri. Penyakit tersebut bisa kita kendalikan tergantung tingkat kerusakannya. Jika kerusakan pada tanaman tersebut belum mengalami kerusakan ambang ekonomi, maka tindakan pengendalian yang harus dilakukan bisa dengan 3 cara, yakni 1. Pengendalian yang ditentukan terhadap patogennya, yang kedua pengendalian yang ditentukan terhadap pada inangnya, yang ketiga pengendalian yang ditentukan terhadap lingkungannya, dan apabila sudah melewati ambang ekonomi, maka pengendalian harus dilakukan dengan menggunakan pestisida. Nah, baik anak-anak, hari ini kita telah berhasil mempelajari materi tentang bagaimana menentukan ambang kerusakan tanaman buah semusim, mulai dari menentukan ciri-cirinya, penyebabnya, serta teknik pengendaliannya. Nah anak-anak, pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang ciri-ciri, kemudian penyebab, serta teknis pengendaliannya tanaman buah yang mengalami ambang kerusakan akibat penyakit, tentunya tanaman buah tahunan seperti itu. Baik anak-anak, kini kita telah berada di penghujung pelajaran. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan Najamil. Siapa? Baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran marilah kita berdoa. Dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih atas kehadirannya. Bapak pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.